Salam bagi kita semua. Jumpa kembali dengan saya Bung Johan dalam Apologetika Kristen Indonesia. Mencerahkan dan menerangi. Adapun bahasan kita kali ini berjudul soal teologi ya. Jangan tanya dokter kecantikan, tanya pendetamu. Ya, dengarkan baik-baik. Bapak Ibu yang baik hatinya. Di era kebebasan digital ini, semua orang siapapun juga bebas menyampaikan sesuatu atau bebas berbicara di media sosial. Karena itu kita harus punya filter yang ketat untuk menyaring segala informasi yang disuguhkan secara bertubi-tubi kepada kita setiap hari. Ya, satu informasi yang katakanlah itu adalah informasi yang keliru sebenarnya, tetapi oleh si penyampai diyakini sebagai satu kebenaran, lalu berulang-ulang hal itu diucapkan, maka lama-kelamaan di telinga para pendengar itu bisa diyakini sebagai suatu kebenaran, tetapi kebenaran palsu yang dipercayai begitu saja. Demikian juga yang terjadi di dalam dunia kerohanian. Ya, sama. Karena kita tahu ketertarikan banyak orang terhadap hal-hal yang terkait dengan rohani disebabkan karena hal-hal yang rohani itu mengandung nilai atau ada manfaatnya baik untuk hidup ini di dunia ini maupun untuk hidup yang akan datang atau yang bersifat kekal. Oleh karena itu, setiap orang dituntut untuk bertanggung jawab memanfaatkan era digital ini dengan baik. Jadi bukan asal bicara, saudaraku. Ya, kasihan orang-orang yang mendengarkan. Apalagi yang mendengarkan itu tak banyak mengerti, tetapi menelan bulat-bulat semua omongan kita karena fasih lidah menyampaikan sesuatu misalnya. Rasul besar Paulus menasehati anak rohaninya Timotius untuk berhati-hati dengan segala ajarannya. Sebagaimana yang terekam dalam 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-16, bunyinya begini, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Rasul Paulus dengan tegas menasehati anak rohaninya Timotius untuk mengawasi dirinya dan mengawasi ajarannya, serta bertekun di dalam semuanya itu. Mengapa, saudaraku? Karena apa yang dia ajarkan, karena apa yang dia sampaikan akan berdampak dalam kehidupan banyak orang. Ya, baik untuk kehidupan di dunia ini maupun untuk kehidupan yang akan datang. Apa yang dia sampaikan itu akan juga mempengaruhi kehidupannya dan mempengaruhi kehidupan para pendengarnya. Pada saat itu kemajuan teknologi ya belum seperti sekarang ini. Zaman dulu mungkin butuh waktu berbulan-bulan baru sepotong tulisan bisa sampai ke daerah lainnya. Tetapi sekarang jauh berbeda. Apa yang saudara katakan saat ini akan langsung tersebar ke seantero dunia pada menit ini juga. Dan informasi yang tersebar begitu cepat ini sudah tentu berdampak dalam kehidupan banyak orang. Baik itu informasi yang bersifat positif maupun informasi yang bersifat negatif. Baik itu ajaran yang benar maupun itu ajaran yang tidak benar. Ya, karena itu saudara-saudara, kita bersyukur ada banyak rekan-rekan pendeta, hamba-hamba Tuhan
yang sudah bersusah payah memberikan pencerahan-pencerahan dan pelurusan-pelurusan terhadap berbagai hal yang mencoba untuk menggerogoti iman Kristen, baik dari dalam maupun dari luar. Nah, saudara-saudara, orang-orang yang seperti ini perlu kita dukung. Ya, paling tidak dengan cara ya mensubscribe untuk mendukung channel atau pelayanannya dan juga membagikannya kepada yang lain lagi supaya kebenaran itu tersebar ke segala penjuru. Terjadi pencerahan-pencerahan sehingga orang yang mencintai kebenaran akan semakin mengerti kebenaran yang dicintainya itu. Ya, banyak para hamba Tuhan yang sering berkhotbah dan mengajar jemaatnya. Ya, kalau dulu saja Rasul Paulus telah memberikan peringatan yang begitu rupa, apalagi saat ini, saudaraku. Jemaat di internet itu adalah jemaat yang tidak lagi dibatasi oleh tembok gereja. Jika kita berbicara di ruangan gereja, pendengarnya ya sebatas yang hadir di dalam ruangan itu. Terbatas. Tetapi jika kita berbicara di internet, maka jangkauannya adalah tanpa batas. Ya, dengan biaya yang sangat rendah, mungkin hanya bermodalkan HP dan paket data, kita sudah bisa menjelajah seluruh dunia. Waktu juga bisa lebih fleksibel dan efektif. Kapan saja dan di mana saja. Positifnya banyak, tetapi sisi negatifnya juga ya tidak kalah banyak, saudaraku. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi, saya tidak bertujuan untuk membatasi siapapun dalam menyampaikan sesuatu, karena setiap orang berhak meyakini dan menyampaikan apa yang ia yakini, walaupun nggak nyambung dengan keahliannya. Bagi seorang dokter, ahli mesin, dan profesi-profesi lainnya tentu adalah profesi-profesi yang mulia bila digunakan sesuai dengan peruntukannya. Akan tetapi bila seorang dokter kecantikan yang terlampau jauh mengurusi dan mengajar tentang hal-hal yang bersifat teologis, mohon maaf, saya rasa ini seperti kereta yang salah jalur. Ya. Kereta yang salah jalur, saudaraku. Dan ini bahaya. Bisa-bisa malah tidak sampai tujuannya karena tabrakan atau salah arah. Mau tujuan Jakarta, tiba di Surabaya. Ya, oke lah. Mungkin saudara berdari, saya kan cuma bikin podcast. Tetapi ini tetap saja rawan menyebabkan kebingungan dan keresahan di kalangan awam. Karena si pewawancara juga harus paham betul tentang topik yang sedang diwawancarainya. Contoh yang kemarin lagi viral soal Isa Al-Masih dan Yesus, apakah sama atau berbeda? Ini kan telah menimbulkan kebingungan ya, dan keresahan di kalangan banyak orang awam. Saya menerima WA yang mempertanyakan hal tersebut. Sesuatu yang disampaikan yang terlihat sepertinya benar, akan tetapi itu belum tentu benar. Diperlukan referensi akademik, baik referensi biblikal maupun referensi historis, guna memverifikasi kebenaran tentang hal yang dimaksud. Jadi tidak bisa hanya berdasarkan pemahaman sepintas lalu begitu saja. Hanya karena anti-Islam misalnya. Tidak boleh. Ya, tidak boleh subjektif seperti itu. Diperlukan kajian yang lebih mendalam dengan mengajukan bukti-bukti yang valid sehubungan dengan hal tersebut. Saya sendiri meyakini bahwa yang dirujuk sebagai Isa Al-Masih adalah pribadi yang sama dengan Yesus Kristus. Berdasarkan referensi akademik atau dokumen-dokumen kuno, referensi filologis, dan referensi historis yang dapat diverifikasi kebenarannya.
Walaupun secara konsep teologis berbeda. Yahudi meyakini Yesua atau Yesus bukan Tuhan. Berbeda dengan apa yang diyakini oleh Kristen. Bahwa Yesua atau Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi hal ini, ya, perbedaan konsep ini tidak otomatis menjadikan Yesua atau Yesus yang dipercayai oleh orang Yahudi adalah pribadi yang berbeda dengan Yesus yang dipercayai di dalam kekristenan. Demikian juga dengan Isa Al-Masih yang oleh saudara-saudara Muslim kita juga dalam hal ini sama dengan keyakinan saudara-saudara Yahudi kita bahwa Isa Al-Masih bukan Tuhan. Tetapi dalam kekristenan adalah Tuhan. Walaupun berbeda secara konsep teologisnya, tetapi lagi-lagi pribadi yang dirujuk adalah pribadi yang sama. Intro dari podcast yang saya temukan di YouTube berbunyi begini, tanya Dokter Anu katanya. Padahal ini urusan teologi ya. Kok tanya dokter? Kalau soal kecantikan, nah itu tepat tanya dokter kecantikan. Maka saya menghimbau agar kita semua masing-masing tahu porsinya sendiri-sendiri. Soal teologi ya, jangan tanya dokter kecantikan, Bapak Ibu. Bertanyalah kepada pendetamu atau kepada pembimbing rohanimu, kepada orang yang memang bidangnya. Kalau tidak mau tersesat di akhir daripada penghujung zaman ini, sebelum Yesus datang kedua kalinya, zaman ini akan ditandai dengan munculnya nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, rasul-rasul palsu yang dapat menyesatkan umat dari kebenaran yang hakiki. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang baik hatinya, untuk sampai menjadi pengajar tentang doktrin-doktrin pokok iman Kristiani itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Dibutuhkan waktu, dibutuhkan tenaga, dibutuhkan biaya, dibutuhkan ketekunan, dibutuhkan keseriusan, dan dibutuhkan kemampuan ya untuk terus-menerus mendalaminya sampai kita benar-benar paham dan menguasai hal tersebut. Ya, jadi sisi negatif dari era kebebasan digital ini bisa membawa kita kepada penafsiran-penafsiran liar dan spekulatif yang akhirnya melenceng jauh dari ajaran rasulia dan para bapak gereja. Dan sebagai akibat dari penafsiran-penafsiran spekulatif tersebut telah menyebabkan munculnya lebih dari 45.000 denominasi dalam kekristenan di seluruh dunia. Ini jumlah denominasi Kristen menurut gatra.com. Ya. Sebenarnya kalau mau jujur, banyaknya denominasi juga tidak apa-apa. Ibarat orang dalam satu rumah besar kekristenan pakai baju yang berbeda-beda. Ya, tetapi negatifnya ya tentu saudara-saudara tak kalah berbahayanya. Kalau ternyata denominasi-denominasi ini memunculkan ajaran-ajaran yang jauh menyimpang. Ya, khususnya dari doktrin-doktrin pokok iman Kristiani, ajaran rasulia dan ajaran para bapak gereja. Hal inilah yang menyebabkan ya saya turun tangan bersama-sama dengan kawan-kawan yang lainnya untuk melakukan apologetika Kristen menghadapi rongrongan dari luar maupun rongrongan dari dalam terhadap iman Kristiani. Misalkan sekarang muncul yang namanya ajaran Waneses yang landasan biblikalnya entah dari kitab yang mana. Ya, tidak jelas, simpang siur dan asal-asalan. Unitarian hidup kembali. Arianisme yang sudah dianatema atau dikutuk oleh gereja semesta juga muncul kembali di penghujung zaman ini. Termasuk ajaran-ajaran yang menentang ketuhanan Yesus. Ya, keilahian Yesus.
bukan saja dari luar kekristenan, tetapi juga dari dalam kekristenan yang justru lebih berbahaya dari bom atom yang pernah dijatuhkan di kota Hiroshima dan Nagasaki, Jepang. Bom atom tersebut hanya membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa untuk membunuh roh dan jiwa. Akan tetapi ajaran bidat akan membawa kebinasaan kekal. Ya, itu saudara-saudaraku, berbahayanya ajaran sesat itu. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, sekali lagi, saya bukan dalam rangka melarang saudara untuk berekspresi dan menyampaikan sesuatu di media sosial. Tetapi cermati betul dengan saksama apa yang saudara sampaikan. Sampaikan dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan dan manusia. Saran saya, jika saudara tidak benar-benar paham tentang sesuatu hal, lebih baik saudara serahkan kepada yang memang ahlinya, ya, seperti pendeta yang telah dipanggil secara khusus untuk itu, yang telah mempelajari dan mendalami hal tersebut dengan baik sehingga dipastikan aman. Ya, contoh lain tentang Tritunggal. Tritunggal itu adalah doktrin yang sangat fundamental dalam kekristenan. Sehingga akhirnya dirumuskan dalam bentuk pengakuan iman rasuli. Lalu ditambah lagi dengan doksologi-doksologi yang kerap diucapkan di akhir suatu ibadah. Untuk mengerti hal ini bukanlah hal yang cukup mudah. Ya, kami telah menghabiskan banyak waktu dan tenaga dalam perenungan yang dalam sehubungan dengan hal tersebut selama bertahun-tahun. Pemahaman tentang Tritunggal ibarat fondasi iman Kristen yang tidak boleh diabaikan. Kalau dalam hal ini Anda keliru, maka bangunan imanmu akan dengan mudah roboh. Gagal memahami Tritunggal bisa berujung murtad seperti yang sudah banyak terjadi. Karena itu jika saudara tidak benar-benar menguasai hal ini, jangan main di wilayah ini. Nanti malah saudara bikin kacau. Ya, bikin kacau iman kekristenan. Dan juga saudara ya bersalah di hadapan Tuhan. Jemaat yang benar-benar rindu melayani, apalagi melalui media sosial, sebaiknya punya pendamping rohani yang kredibel. Hal ini untuk menghindari kekacauan doktrin dalam kekristenan. Ini saran dan masukan saya untuk Pak Dokter yang terlalu bersemangat membahas hal-hal yang bersifat teologis. Jangan hanya karena ingin mencari sensasi lalu menghalalkan segala cara. Ya. Yang terutama adalah isi dari konten kita sudah sesuai dengan Alkitab atau tidak. Ada orang yang omongannya dipercayai hanya karena fasih lidah dalam berbicara. Sekalipun isi dari penyampaiannya menyimpang jauh dari kebenaran. Ini banyak terjadi di era digital seperti sekarang ini. Untuk para pendeta yang memang adalah tugasnya untuk menyampaikan kebenaran, jangan berdiam diri dan jangan bersembunyi di balik tembok-tembok gedung gerejamu. Keluar dari kandangmu dan lihat dunia luas yang menantikan kebenaran yang menyelamatkan dan memerdekakan dari mulutmu. Jangan hanya nyaman dengan persembahan dan perpuluhan di dalam tembok-tembok gerejamu. Ini adalah tanggung jawab kita semua. Kalau para pendeta berdiam dan bersembunyi di dalam gedung-gedung gereja di zona nyamannya, maka yang terus berbicara di internet, ya, maka yang terus berbicara adalah orang-orang yang bukan bidangnya, sehingga kekristenan menjadi amburadul, saudaraku. Memang jika saudara berbicara di internet, nggak ada persembahan, nggak ada perpuluhan, saudaraku. Tetapi itulah arti sebuah pelayanan. Kita harus sadar
bahwa zaman telah berubah, era digital telah tiba. Manfaatkan sebaik mungkin sebelum Yesus datang kembali untuk meminta pertanggungjawaban dari kita semua. Akhirnya sampai di sini dengan saya Bung Johan, sampai jumpa di lain kesempatan. Jangan lupa untuk mendukung pelayanan ini dengan cara mensubscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Karena dengan begitu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sudah ikut melayani bersama kami menyebarkan kebenaran sampai ke ujung dunia. Berkat dari Sang Bapa Pencipta langit dan bumi, kasih karunia dan pengampunan dari Tuhan Yesus Kristus, serta damai sejahtera bagi kita semua yang berada di dalam Kristus Yesus. Maranatha, Tuhan kita datanglah. Amin.